A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus lingkungan, para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah kita masuk di tahun baru ya. 2020. Ini kita udah berapa tahun, Pak DKM? Setahun ya? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Mudah-mudahan diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kebanjiran enggak? Enggak ya? Aman ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, Allah jadikan itu sebagai penghapus kesalahannya, dan kita yang ada keluangan, kelebihan bisa menyalurkan bantuan-bantuan juga ya, baik secara bantuan logistik atau finansial atau uang dan sebagainya. Ya, memang kalau kita lihat ya semua kalau Allah berkehendak ya gampang banget ya, habisnya gampang banget, hilangnya ya semua dari Allah, bakal kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, pagi hari ini kita masuk ke surat baru, yaitu surat Al-Adiyat. Udah nyala ini? Alhamdulillah. Surat Al-Adiyat kelanjutan dari surat Al-Qari'ah. Kalau dilihat dari artinya, Al-Adiyat itu adalah kuda perang. Kuda perang. Lalu apa hubungannya dengan hari kiamat? Ternyata surat Al-Adiyat di sini juga kaitannya dengan proses hari akhir. Proses ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan amal-amal manusia di alam kuburnya. Meskipun di awal-awalnya itu ceritanya tentang kuda perang, apa hubungannya nanti saya jelasin. Baik, kita untuk lebih berkahnya baca bareng-bareng surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Baik, itu surat Al-Adiyah. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ada ya'du artinya lari. Lari dengan kencang. Ya, kemudian fal muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi benturan antara kaki kuda, gesekan antara kaki kuda dengan tanah, dengan kerikil, dengan batu, sampai memercikan api. Seperti itu. Dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Artinya kuda itu begitu kencangnya larinya, kemudian melakukan penyerangan pada suatu pasukan. Fa'asarna bihi naq'a, yang menerbangkan debu-debu. Ini ceritanya tentang kuda yang berlari kencang, kemudian dengan cepat menyerang, kemudian menerbangkan debu-debu yang ada di sekelilingnya. Fawasatna bihi jam'a, menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Lakanud, kanud itu kalau istilah tanah, itu tanah yang kering, tanah yang tandus. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu kepada Tuhannya dia ingkar, ibarat tanah yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah yang tandus, tanah yang kering. Itu sifat dasar manusia kepada Tuhannya seperti itu. Sedangkan kebalikannya, ada sifat manusia yang seperti tanah yang subur, ditanamin tumbuh-tumbuhan dia tumbuh, kemudian tanahnya juga subur, di sana banyak mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di tanah itu. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia sebenarnya tahu
tahu bahwa dirinya itu ingkar. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, pada dasarnya dia tuh tahu bahwa dia itu sedang maksiat kepada Allah, sedang ngelakuin dosa, tahu. Cuman tetap aja dilakuin. Itu ya. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia sangat kikir atau bakhil terhadap hartanya. Maka nama harta di sini diterjemahkan dengan khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sifat harta itu sebenarnya baik. Kebaikan, melahirkan kebaikan, bisa dimanfaatkan menjadi kebaikan. Jadi sifat harta itu baik, tergantung orang yang menggunakannya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak tahu bahwa kelak akan dibangkitkan dari alam kubur. Wa hussila ma fis sudur. Dan akan dilahirkan, akan dikemukakan, akan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Semua yang tersimpan di dalam dada manusia akan dikeluarkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha tahu keadaan mereka. Ini surat Al-Adiyat. Kita lanjut. Surat Al-Adiyat ini sebagian ulama di kalangan para sahabat juga ada dua pendapat yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa surat ini adalah suratul Makiyah, surat Makiyah karena turun sebelum hijrah. Yang kedua, isinya tentang hari kiamat atau isinya tentang yang kaitannya dengan peristiwa azab kubur, peristiwa pertanyaan di alam kubur. Contohnya ayat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya? Masa kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur adalah ketika hari kiamat. Kalau sebelum kiamat nggak akan dibangkitkan di alam kubur. Seperti itu. Ini pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah suratul Makiyah, surat Makiyah. Di antaranya sahabat Ikrimah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha bin Rabbah dan juga Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir memaknai ini adalah surat-surat Makiyah. Yang kedua, sebagian lagi mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Di antaranya adalah Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, juga Qatadah dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Dan turunnya setelah hijrah. Dan ayat ini, kenapa mereka menghukumi ayat ini sebagai ayat Madaniyah? Karena ceritanya di awal ayat itu tentang kuda perang. Dan syariat perang itu adanya di Madinah, bukan di Mekah. Sehingga kemudian ulama, sebagian mufassir, para ahli tafsir menghukumi, oh ini berarti ayat-ayat atau surat-surat yang turunnya di Madinah karena kaitannya dengan perang. Kalau di Mekah kaitannya kan dengan keesaan Allah, tauhid. Kalau di Madinah kaitannya dengan muamalah. Dan kita lihat ayat-ayat yang kaitannya dengan muamalah itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang kaitannya dengan ibadah. Maka kalau mau ditarik benang merahnya, sebenarnya agama ini kan dibagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, ibadah ini ada yang ibadah langsung dengan Allah, ibadah mahdoh. Ada yang kaitannya dengan manusia, itu yang disebut dengan muamalah. Nah, ayat-ayat tentang muamalah itu, ayat-ayat tentang interaksi dengan manusia itu jumlahnya banyak. Banyak sekali. Sehingga
yang paling ribet sebenarnya hubungan antara manusia. Kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala cukup kita minta ampun, kita taubat, selesai urusan. Perkara diampuni atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita sudah minta ampun sama Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, kita harus minta keridhaan dia, minta kerelaan dia. Oleh karenanya Hasan Al-Basri itu menyebutkan ada 3 macam kezoliman. Ada 3 macam kezoliman. Kezoliman yang pertama itu kezoliman yang tidak akan diampuni Allah. Apa? Syirik. Dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Maka orang yang meninggal sebelum dia bertaubat, dan ketika sebelum meninggal itu dia belum sempat taubat dari syiriknya, dosanya nggak bakal diampuni. Tapi kalau ketika meninggal dia sudah tobat, ya, ada yang dulu itu praktisi paranormal ya, sekarang sudah tobat. Siapa Pak? Ya, jadi sudah rambutnya udah nggak gondrong lagi, sudah pakai peci, sudah meninggalkan atribut ahli nujumnya, ahli sihirnya. Katanya rumahnya dijadiin musola kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, kalau sudah taubat, ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikannya, praktek-praktek mistisnya udah ditinggalin. Nah, orang seperti ini ketika dia betul-betul taubat dari syiriknya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi sebelum dia bertaubat kemudian dia meninggal, nah ini yang kezoliman yang nyata. Kenapa syirik itu disebut kezoliman? Karena dia zolim kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih semuanya ke dia, dia malah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kezoliman yang akan diampuni. Kalau yang pertama tadi nggak akan diampuni sebelum tobat, yang kedua akan diampuni Allah. Apa itu? Kezoliman yang kaitannya dengan dosa. Dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala itu zolim juga. Baik menzolimi diri kita sendiri, atau menzolimi keluarga, atau menzolimi yang lain. Sehingga ketika manusia itu berdosa kepada Allah, maka syaratnya dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh. Dia nyesal. Yang kedua, tidak diulangi. Yang ketiga, ya betul-betul taubatnya sungguh-sungguh. Dia tinggalkan pertemanan dengan teman-teman yang bisa membawa dan mengajak dia ke kemaksiatan. Dia cari teman-teman yang baik, yang bagus, yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Sehingga kezaliman dia dengan Allah itu dia betul-betul bertaubat, sungguh-sungguh istighfar. Kalau istighfar itu untuk dosa-dosa kecil, kalau taubat itu untuk dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang ada hukumannya. Sehingga istighfar itu sehari Rasulullah SAW 100 kali. 100 kali. Standarnya 100 kali. Bisa habis sholat, bisa di mobil, bisa di motor, bisa ngopi, bisa nggak? Ngopi sekali seruput, astagfirullahaladzim, pahit banget gitu ya. Bukannya manis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kezoliman yang la yatsrukuhullah, yang Allah tidak bakal ngediemin. Ini bakal dibalas sama Allah. Apa itu? Kezoliman dengan sesama manusia. Ini bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam-macam. Mungkin tidak secara langsung, mungkin bukan pas zamannya dia hidup, bisa ke anaknya, bisa keluarganya. Nah, kezoliman dengan manusia itu paling susah, paling berat. Maka kalau seseorang si A itu punya salah dengan si B, Allah tuh nggak bakal ngampuni dosa dia sebelum dia minta maaf sama si B, sebelum harta yang diambil dibalikin, sebelum dia minta maaf, sebelum berjabat tangan. Maka jabat tangan itu penting. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim bertemu berjabat tangan, bertemu dan berpisah, maka setiap dia kali berjabat tangan, dosa-dosanya akan berguguran sesama kita. Salaman, langsung praktek. Orang Lampung luar biasa, cepat keluar. Ya.
Ditunggu mangganya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan muamalah. Maka kemudian ayat-ayat yang terkait dengan muamalah itu jumlahnya lebih banyak daripada ayat-ayat yang terkait dengan ibadah. Dan lemahnya manusia itu banyak di muamalah, hubungan antar manusia. Apa buktinya? Buktinya adalah hadis ketika kelak di hari akhir ada orang yang bawa pahala sholat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala amal-amal soleh yang banyak, tapi dia zolim sama saudaranya, hartanya diambil, kemudian difitnah dan sebagainya. Lalu orang ini ngadu, ya Allah, dia emang sholatnya banyak, sholatnya bagus, rajin, tapi dia mengambil harta saya dengan tidak halal. Terus apa? Ya Allah, saya nuntut keadilan, diambil pahala sholatnya buat yang dizolimi. Ya Allah, dia memang puasa, dia memang haji, dia memang sedekah, tapi dia suka fitnah, suka menyakiti orang lain. Saya termasuk diantaranya. Diambil lagi pahalanya sampai habis. Setelah habis datang lagi orang, datang lagi. Loh, bukannya sudah selesai? Enggak ya Allah, dulu dia punya urusan sama saya, dia belum nyelesain, saya pengen tuntut sekarang. Akhirnya apa? Mana dosamu? Jadi dosa orang yang nuntut itu dikasih kepada orang yang tadi amalnya banyak. Sudah pahalanya habis, dosanya ditambahin ke dia. Ini dia. Maka dijaga ya hubungan antar manusia, antar tetangga. Ini kadang-kadang manusia lemahnya di sini. Ya udahlah, cukup ibadah sama Allah, sama tetangga, sama teman, gak usah. Loh, kebalik, harus seimbang. Sama Allahnya iya, sama manusianya iya. Inilah yang kemudian dikenal dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, dengan manusia harus seimbang. Ini ya, jumlah ayatnya 11, ada 40 kata, ada 163 huruf. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jemaah sekalian, kita lanjut. Menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, kenapa sih disebut hari kiamat? Disebut hari kiamat itu karena 3 poin ini. Beliau menjelaskan 3 hal kenapa dinamakan hari kiamat. Kiamat itu kalau dalam bahasa Arab qoma yaqumu qiyamatan, artinya bangkit atau berdiri. Qoma Zaidun, si Zaid berdiri. Qoma Muhammadun, Muhammad berdiri. Qoma telah berdiri. Yaqumu sedang dan akan berdiri. Qiyaman ya berdirinya dia, perbuatannya dia itu adalah berdiri. Ya. Sholla yusolli sholatan. Sholla dia udah sholat. Yusolli dia lagi sholat. Sholatan ya perbuatan sholatnya itu. Ya, rukuknya, sujudnya itu sholatnya. Itu ya. Zakka yuzaki zakatan ya, dalam bahasa Arab ya. Zakka dia sudah menunaikan zakat. Yuzaki lagi transfer, lagi bayar zakat ke DKM, bayar zakat ke Amil. Zakatan ya perbuatannya itu zakatun, zakatan itu perbuatan menunaikan zakatnya itu namanya, masdarnya, perbuatannya. Nah, jemaah sekalian, yang pertama kata beliau, kiamat itu disebut karena 3 hal ini yang tadi dibaca oleh imam kita. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Dinamakan hari kiamat karena kelak manusia itu bakal berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqumu berdiri. Nah, ini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Ngapain manusia berdiri di padang mahsyar itu? Kata beliau, di padang mahsyar itu manusia berdiri selama salasumi sanatin, 300 tahun. La yukallihimullahu ahadun, tidak ada yang ngajak bicara dia. 300 tahun menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun. Sehingga berdirinya itu selama itu, Pak. Jadi jangan dianggap gampang. Padang mahsyar itu dahsyat. Diceritakan juga ada orang yang terbakar karena keringatnya bercucuran ya. Ada yang sampai dengkul, sampai pusar, sampai leher, sesuai dengan amalnya.
Kalau orang-orang yang beriman dinaungi Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu sudah kita bahas. Nah, selama itu manusia menunggu, nggak ada yang ngajak ngomong, nunggu perintah dari Allah, nunggu giliran. 300 tahun, lama sekali. Ya, yang kedua, riwayat yang kedua kata Imam At-Tabari, manusia akan menunggu selama 40 tahun dunia, berdiri sambil menengadah ke langit, rafi'i ru'usahum, liatin ke langit. Ya, ini yang menguatkan pendapat bahwa Allahu fis sama, Tuhan ada di langit, Allah ada di langit. Ngeliatin terus, nunggu perintah, nunggu apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu. Ini sehingga yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia akan berdiri bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dinamakan hari kiamat itu inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami sungguh akan menolong utusan-utusan kami, kata Allah, rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman pada saat hidup di dunia dan juga pada saat nanti Allah bangkitkan manusia dengan saksi-saksi. Ashhad itu saksi, ya, saksi atau syuhud juga saksi. Ada yang namanya syuhud di sini, Pak Suhudi, ya. Muhammad Suhudi, guru saya dulu. Siapa? Oh, Sujadi. Mirip lah ya. Jauh. Ashhad itu saksi. Jadi maksudnya hari kiamat nanti manusia itu akan didatangkan saksi-saksi atas dirinya. Itulah kenapa dalam fikih Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar menyebutkan disunnahkan untuk sholat sunnah rawatib itu berpindah tempat dari tempat semula. Kenapa? Kata fikih Syafi'i, supaya bumi atau tempat yang ada di masjid ini atau di manapun, mereka akan bersaksi bahwa si fulan ini dulu pernah sholat di sini. Seperti itu. Jadi saksi itu bukan hanya orang. Nanti seluruh tubuh kita akan bersaksi, lisan kita dikunci, tangan kita akan berbicara, kaki kita berbicara. Bukan hanya itu, bumi yang kita pijak juga bakal ngomong, ya Allah, ini dulu di sini tempat ini orang-orang pada ngaji. Orang-orang pada sholat nih di sini. Si fulan sholatnya di sini, fulan sholatnya di pojok, sholatnya di sana. Itu kenapa Rasulullah itu punya mihrab sendiri, punya tempat. Habis sholat subuh dia menyendiri, tempatnya khusus. Itu Nabi. Maka kita disunahkan kalau habis sholat fardu, kan ada sholat rawatib, pindah tempat. Kadang suka nanya, ini ngapain sih habis sholat wajib kok pindah, geser dikit. Itu maksudnya kata fikih Syafi'i, agar tanah bumi itu akan saksi, oh ini si fulan dulu sholatnya di sini. Yang kedua kata fikih Syafi'i itu untuk membedakan antara dia sholat fardu dan sholat sunnah, kayak gitu. Ya, jadi manusia akan didatangkan saksi-saksinya, baik saksi di kalangan manusia, saksi di kalangan malaikat. Malaikat itu bersaksi bahwa si fulan ini dulu sholat subuh berjamaah. Itu saksi. Sehingga ketika saksi didatangkan, ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, klop. Kamu benar begini, benar ya Allah. Nggak bisa bohong. Semua ketemu semua. 3, dinamakan hari kiamat karena wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada orang yang terzolimi, nggak ada. Semua bakal melihat, nggak ada yang terzolimi. Adilnya, maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan melihat, semua akan menyaksikan. Iya, di dunia mungkin aman, di dunia mungkin bisa mengelak, di dunia mungkin
ya karena dia punya posisi dan sebagainya aman. Ntar di akhirat nggak ada. Semua bakal Allah tampakkan, semua bakal Allah tunjukkan. Ini tentang kaitannya dengan hari kiamat, dan ayat ini masih kaitannya dengan hari kiamat. Jamaah sekalian, kita lanjut. Para ulama juga ada perbedaan pendapat tentang makna al-adiyat. Apakah al-adiyat itu kuda atau al-adiyat itu unta? Ini ada dialog menarik antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ibnu Abbas memaknai bahwa al-adiyat itu adalah kuda, sedangkan Ali bin Abi Thalib memaknai bahwa al-adiyat itu adalah unta. Ibnu Abbas kan masih junior, sedangkan Ali bin Abi Thalib sudah senior, ya, sahabat senior. Nah, apa itu di sini? Diterangkan makna bahwa al-adiyat itu adalah unta. An Ibnu Abbas haddatsahu qala bainama ana fil hujri jalis atani rajulun yas'alu 'anil 'adiyati dhabha. Ketika saya sedang duduk, ada seseorang yang bertanya tentang makna al-'adiyati dhabha, makna wal 'adiyat. Ketika kuda itu berlari kencang. Faqalat lahu al-khailu hina taghiru fi sabilillah. Kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan al-adiyat itu adalah al-khail. Al-khail itu kuda. Kuda yang berlari kencang pada saat perang fi sabilillah. Suma ta'wi ilal lail. Lalu kuda itu pulang pada malam hari. Faisnauna ta'amahu. Yang punya kuda itu kemudian ngasih makan kuda. Wa yuruna narahum, ya, ngasih hangat-hangat, ya, buat kudanya itu diurusin. Kemudian orang itu nggak puas, fadahaba ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu orang ini setelah dapat jawaban dari Ibnu Abbas nggak puas, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Apa makna al-adiyat? Dan Ali bin Abi Thalib saat itu sedang menimba air Zam-Zam, ya. Fasa'alahu 'anil 'adiyati dhabha, dan orang ini nanya tentang makna al-'adiyati dhabha. Faqala, lalu berkata, sa'alta anha ahadan qabli, kata Ali, apakah engkau pernah nanya sebelumnya kepada orang lain sebelum bertanya kepadaku? Kata Ali bin Abi Thalib. Qala na'am, kata orang itu, iya, saya pernah nanya. Sa'altu anha Ibni Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala, dan Ibnu Abbas berkata, al-khailu hina taghiru fi sabilillah. Makna al-adiyat itu adalah kuda yang berlari kencang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, qala idhab fad'uli. Coba kamu panggil Ibnu Abbas, suruh kemari. Ya, suruh kemari. Dipanggil Ibnu Abbas menghadap Ali bin Abi Thalib. Falamma waqafat ala ra'sihi qala, ketika Ibnu Abbas ada di hadapan Ali bin Abi Thalib, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, tuftin nas bima la ilma laka bihi. Ibnu Abbas, kenapa engkau memfatwakan kepada orang yang kau enggak punya ilmu di sana? Kata Ali bin Abi Thalib. Ini dialognya para sahabat nih. Biasa berdialog sebenarnya. Kalau orang nggak biasa dialog, biasanya marah-marah doang isinya. Ya, dikit-dikit marah. Dialog dulu lah, semua bisa didialogkan. Nah, Ibnu Abbas dipanggil oleh Ali, lalu bilang, Ibnu Abbas, kenapa engkau ngasih fatwa yang kau nggak punya pengetahuan di sana? Ini kata Ali bin Abi Thalib. Wallah lakanat awwalu ghazwatin fil Islam la Badrin. Sungguh perang pertama dalam Islam itu perang Badar, kata Ali bin Abi Thalib. Wa makana mana illa fursan. Pada saat itu kami nggak punya kuda kecuali 2 ekor. Yang pertama kudanya milik Zubair bin Awam, yang kedua kudanya milik Al-Miqdad, ya, milik Miqdad. Kemudian fa kaifa takunul 'adiyat dhabha. Bagaimana bisa dimaknai bahwa al-adiyat itu sebagai unta? Ya. Innamal 'adiyat dhabha min Arafah ila Muzdalifah ila Mina. Sungguhnya
Al-hadiyat itu adalah unta yang berjalan pada musim haji dari Muzdalifah ke Mina. Itu karena kuda saat itu sedikit, yang paling banyak adalah unta. Kata Ali bin Abi Thalib, qala Ibnu Abbas fanaza'tu an qauli, lalu aku merevisi pendapatku, kata Ibnu Abbas, wa raja'tu ila alladhi qala Ali radhiyallahu anhu, dan aku ikut pendapatnya Ali bin Abi Thalib, junior ikut senior. Gitu pendapatnya para sahabat. Ya biasa aja, berbeda, dan ada dialog dan clear urusannya. Ini dulu waktu perang Badar itu kuda cuma 2, nggak mungkin dimaknai kuda. Yang dimaksud al-hadiyat itu ya unta. Kenapa? Unta yang pada saat itu membawa jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Muzdalifah bolak-balik. Itu. Ini makna perbedaan. Artinya berbeda pendapat di kalangan para sahabat itu biasa. Ya, ada dialog di sana dan ya masing-masing punya sandaran berpikir, sandaran dalil, dan itu tidak masalah. Ya, yang penting selama saling hormati. Saling hormati dan punya pegangan, ya, punya. Kenapa engkau melakukan ini? Ya, saya melakukan ini pegangannya. Terus kenapa engkau nggak melakukan itu? Nah, karena saya nggak punya pegangan ini, saya nggak punya dalil di sini. Seperti itu. Ini indahnya para sahabat. Nah, jemaah sekalian, kita lihat sedikit saja tentang bagaimana Allah ciptakan kuda dengan beragam keistimewaan. Ya, kuda itu memiliki pandangan yang lebih luas dari manusia karena matanya di sebelah kanan dan kiri. Kalau manusia kan ke depan doang, dia nggak bisa ngeliat ke samping kecuali nengok. Kalau kuda ya selain bisa ke depan, ke samping juga. Mempertajam penciumannya dengan cara tertawa. Kalau meringkik tuh, nih ada pelatihan naik kuda nggak? Selain memanah kan berkuda. Kudu beli kuda nih DKM. Ini banyak rumput situ kan, kasih rumput tiap hari. Ya, sapi ada ya, kuda nggak ada. Nah, berkomunikasi dengan suara, ekspresi wajah dan telinga, maka kadang ada telinganya bergerak-gerak. Sehingga ini juga yang diceritakan oleh Nabi, bahwa azab kubur itu bisa didengar oleh hewan-hewan. Salah satunya kuda, dengan teriakan dia, dengan menggerak-gerakkan kupingnya. Ya. Kemudian menurut Natgo, ini saya copy dari internet, ada 17 ekspresi wajah kuda dalam berkomunikasi. Ini jangan tanya ke saya bagaimana ekspresinya, tanya ke kudanya. Kalau lapar gimana? Kalau kita lapar mukanya kayak apa, Pak? Ya lapar. Kalau haus kayak apa? Kalau marah kayak apa? Jangan kayak omongan orang sono, lu kalau lapar aja galak, kalau kenyang ngantuk katanya. Terus banyak minum, ya mereka bisa minum 5 sampai 10 galon air per hari. Masya Allah, banyak minum ya. Ya, jangan jadi bahan ini juga, jangan banyak minum kayak kuda gitu. Jangan ya. Apalagi cuaca panas. Tenaga mereka digunakan untuk satuan daya, ya kan? Satuan ini orang-orang fisika nih, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Satuan tenaga kuda ini kencang. Cuman kalau dalam fikih, kuda itu zakatnya adalah zakat perdagangan. Ketika seseorang punya kuda, terus kudanya dijual, ya 2,5% dari penjualan kuda itulah yang dizakatkan. Dan kuda kan mahal-mahal harganya. Nah, kuda itu tidak masuk ke dalam zakat hewan ternak seperti kambing enggak. Kalau kambing kan 40 ekor kambing zakatnya 1, kalau kuda enggak. Oh, saya punya 40 ekor kuda zakatnya 1 ekor, enggak ada. Sebagian ada yang berpendapat kayak misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu batasnya adalah ketika seorang punya 5 sampai 10 ekor kuda, itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. Itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi mayoritas memang zakatnya kuda itu masuk ke wilayah zakat perdagangan. Jadi kalau dapat ternakan kuda banyak dijual, hasil penjualannya itu kemudian dizakatkan. Ini kuda. Nah, unta itu bisa menempuh jarak tidak kurang dari 35 km. 35 km sini mana, Pak? Tanjung Priok ya, Cempaka Putih lah. Ini yang kerja di sana udah hafal banget dah.
ngitung ya kapan nih sholat jamaknya ya gitu ya. Nah, bisa menggendong beban seberat 500 kg, ya setengah kintal, kuat tuh, ya, setengah kintal, 500 kg, setengah kintal apa setengah ton, bayangin, setengah ton, kuat banget. Maka dalam sejarah Arab itu kuda disebut safinatus sakhra, perahu padang pasir. Kalau perahu kan biasanya di laut, ini padang pasir. Karena apa? Kuda itu kuat ngangkut barang-barang perdagangan yang dulu, ya dari dulu emang kuat fisiknya. Maka kata Utsman bin Affan ya pernah menceritakan, ini dikutip dalam kitabnya siapa? Fikih Dakwah ya, yang bilang manusia itu ibarat 100 ekor unta. Ya. Dari 100 itu sampai-sampai kau nggak temukan unta yang kuat buat mikul beban. Artinya orang nih banyak orang tuh. Cuman yang mau ngurusin masjid, ya, yang mau ngurusin para remaja, yang mau ngurusin tentang kaum lemah, yang mau ngurusin bagaimana warga bisa benar, ada kajian, ada masyarakat ini semakin tercerahkan, nggak banyak, sedikit. Maka kata Utsman bin Affan gitu, an-nasu ka'ibili mi'atin, manusia itu seperti 100 ekor onta. Tapi dari 100 itu la takadu tajidu fiha rahilah, sampai dari 100 itu nggak kau temui orang yang mau kayak gitu, yang mau mikul beban. Ya, maka kalau unta yang sudah nggak kuat mikul beban, enaknya diapain? Potong, ya, dijadikan rendang. Kapan-kapan kita makan rendang unta. Oke, sehingga dalam surat Al-Quran disebutkan khusus tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus apa lagi? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, ingetin ya. Apakah kau nggak perhatikan bagaimana Allah ciptakan unta? Apakah engkau nggak perhatikan bagaimana Allah ciptakan gunung-gunung yang tinggi? Gunung itu sebagai pasaknya bumi, agar bumi ini konsisten dan nggak goyang. Ya, kalau gunung-gunung, bukit-bukit ditebangin, dijadiin rumah, pohon-pohonnya habis, ya airnya nggak ketahan, terus ngalir. Maka banjir ya luar biasa. Kalau kita ke Bogor lihat aja, udah gundul memang. Adanya kebun sayur. Kebun sayur ternyata yang punya kebun sayur itu bukan orang situ, dia kerja. Yang punya ya perusahaan-perusahaan, bos-bos, dan bukan orang pribumi juga. Kalau waktu itu ada acara di Kampung Loji ya, yang dekat Gunung Salak tuh, ke kaki Gunung Salak tuh kan banyak kebun-kebun, ada sawi, ada wortel, bayam, semuanya hijau-hijau. Ternyata kata orang situ, kita mah kerja doang pak, yang punya bos ini. Ya habis ditebangin. Nah kalau hujan, udah airnya nggak ada yang nahan, longsor, banjir dan seterusnya. Ini ulah manusia. Seperti itu. Ini keistimewaan unta. Dan dulu guru saya cerita unta itu, makanya orang-orang Arab zaman dulu itu kalau bepergian dengan unta, dia bawa unta lebih dari satu. Kenapa? Kalau dia bepergian jauh, unta itu bisa dijadikan sumber makanan. Unta yang satu dijadikan kendaraan, yang satunya lagi nanti kalau perbekalannya habis, unta dipotong. Ya, dagingnya dimakan, dan di dalam unta itu ya, nih tersimpan air yang jernih, tidak terkontaminasi dengan bau dagingnya itu. Jadi ada kayak ya, kayak kantong air di situ. Ini unta keistimewaannya, dia luar biasa. Baik, ini para pendapat ulama tentang makna al-adiyat. Ada yang berpendapat tentang kuda, dan
ada yang berpendapat tentang unta. Saya kira ini ayat yang pertama terakhir bunyinya wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Wa di sini ya, para ulama menyebutkan wa di sini ada wawu al-qasam, huruf yang kaitannya dengan sumpah. Ada 3 huruf yang sering dijadikan sumpah di dalam Al-Quran ya. Wa itu demi Allah ya. Wallah kan demi Allah, wallahi kan ada orang dikit-dikit wallahi demi Allah. Kenapa huruf wawu ini paling banyak digunakan dalam Al-Quran? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya. Maksudnya apa? Apakah Allah nggak bisa bersumpah dengan zatnya sendiri? Bisa. Tapi kenapa bersumpah dengan makhluknya? Karena makhluknya itu punya kedudukan, punya posisi, punya keistimewaan. Contoh misalnya wadduha, kan wa kan di depannya itu, demi waktu duha. Waktu duha kenapa kita disunahkan sholat duha? Itu sholat saat orang-orang beraktivitas, biar kita dapat keberkahan saat bekerja, saat berusaha, saat berbisnis. Itu wadduha. Kemudian apa? Wal asri ya, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar, demi waktu, demi masa manusia akan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu wa, ini paling banyak. Coba cari lagi Pak, apa lagi Pak? Wattini wazaitun. Terus ada lagi? Walaili wasyamsi wadduha udah tadi. Mau diulang lagi? Cari yang lain. Wassamai wama banaha. Apa lagi? Wassamai wattariq wama adraka mattariq, dan seterusnya. Baik. Yang kedua ya. Yang kedua itu ta. Ta ini huruf sumpah atau huruf qasam yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 57, wa tallahi laakidanna asnamakum, demi Allah ya, demi Allah sungguh patung-patung yang kalian sembah itu enggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta itu khusus untuk Allah. Wa tallahi ya, yang bersumpah itu Allah sendiri. Wa tallahi khusus untuk Allah. Karena apa? Tak di sini fungsinya Allah yang zat yang tidak ada bandingannya. Jadi patung-patung tuh nggak sebanding dengan Allah dalam surat Al-Anbiya ini. Nggak ada bandingannya. Dahulu orang-orang jahiliyah menjadikan patung berhala itu sebagai Tuhan. Ya nggak ada bandingannya dengan Allah. Patung tuh nggak bisa ngomong, lapar juga nggak bisa ngomong juga, kenyang juga nggak bisa ngomong. Ini patung. Ya, kalau lama kayu kena rayap habis itu patung. Nih ya, maka watallah itu untuk Allah. Tidak akan terjangkau dengan akal. Kalau huruf wawu itu bisa terjangkau dengan akal. Wal adiyat, wal asri, wal laili, wassama, kan bisa diteliti itu dengan akal. Tapi watallah gimana mau meneliti Allah dengan akal? Nggak bisa. Ketika akal kita ya digunakan untuk mempelajari Allah, akal kita nggak akan mampu. Yang mampu adalah iman kita, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah ba ya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah untuk sungguh-sungguh memenuhi janji-janji dan sumpah mereka, padahal mereka itu orang-orang yang suka bohong. Orang munafik biasanya. Orang munafik dikit-dikit suka sumpah. Oh demi Allah, bener demi Allah dah, swear itu, macam-macam dah namanya. Untuk meyakinkan orang agar orang tuh percaya sumpah mereka. Maka kalau mau bersumpah atas nama Allah, pastikan bahwa itu pada hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Jangan dikit-dikit bawa-bawa demi Allah. Ini karena Allah tidak boleh disandarkan dengan sesuatu yang remeh hanya tujuannya untuk membenarkan
perbuatan kita. Demi Allah saya nggak ngambil kok, demi Allah. Padahal dia ngambil. Kerjaannya orang-orang munafik suka gampang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak seperti itu. Baik jamaah, ini pertemuan pertama kita, diingetin ya, baru ayat pertama dan mukadimah. Tadi saya sampaikan tentang surat Al-Adiyat di pertemuan pertama ini. Baik, ada yang mau didiskusikan? Dipersilakan.